Hukum internasional sering dipersepsi nggak relate dengan keseharian kita, apalagi di Indonesia. Membahas perang, hubungan diplomatik negara, atau pengungsi, rasanya kok jauh banget ya. Akhirnya HI jadi cabang ilmu hukum yang kurang populer di Indonesia. Padahal, tanpa kita sadari, hukum internasional sudah memberikan banyak manfaat loh dalam kehidupan keseharian kita. Nggak percaya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel e-Library, sebuah inisiatif dalam pembelajaran hukum internasional. Dalam video kali ini, saya akan coba menunjukkan bahwa HI itu sebenarnya relate banget kok sama kita, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita aja yang kadang kurang ngeh bahwa HI itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Kalian pasti sudah tahu bahwa ada perbedaan waktu antar wilayah kan? Nggak usah jauh-jauh lihat perbedaan waktu antar negara deh. Di Indonesia aja, waktu antara di Bandung dengan Papua selisih 2 jam. Betul kan? Nah, asal-muasalnya adalah karena masyarakat internasional sudah bersepakat pada tahun 1884 melalui Final Act of the International Meridian Conference tentang standar umum Greenwich Mean Time atau GMT. Apa sih maksudnya? Melalui konferensi ini disepakati titik 0 derajat sebagai titik awal zona waktu di dunia. Tiap pergeseran 15 derajat dari titik 0 ini, maka selisihnya 1 jam. Jadi bisa dibayangin kan kalau tiap negara seenaknya menetapkan zona waktunya sendiri-sendiri. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan 1 menit itu berapa detik sih? Ya pasti jawabannya 60 detik. Dari SD kita sudah belajar tentang itu. Namun pertanyaannya adalah apakah di negara lain juga sama ukurannya? Nah, melalui International Office of Weight and Measures yang sudah berdiri sejak tahun 1875, dalam pertemuannya yang ke-13 di tahun 1967, maka kemudian negara-negara bersepakat bahwa ukuran 1 menit itu sama dengan 60 detik. Sehingga ukuran tersebut sama di tiap negaranya, sehingga tidak ada lagi perbedaan ukuran mengenai berapa jumlah detik dalam 1 menit tersebut. Menarik kan? Kita lanjut ya. Siapa yang pernah berpergian ke luar negeri? Mudah-mudahan kita semua sudah pernah ya. Amin. Nah, saat kalian pelesiran ke luar negeri, maka kalian cukup bawa paspor sebagai syarat identitas diri yang diakui oleh semua negara. Kok bisa? Bersyukurlah kepada hukum internasional, karena melalui International Conference on Passport, Custom Formalities, and Through Ticket tahun 1920, yang kemudian diperbaharui dalam Konvensi Chicago tahun 1944, negara-negara bersepakat untuk melakukan standarisasi paspor dengan isian yang sama. Jadi, hukum internasional memudahkan kita untuk jalan-jalan ke luar negeri. Cukup bawa paspor dan diakui di setiap negara yang kalian kunjungi. Seru kan HI itu? Kalian pernah dengar obat generik? Obat murah dengan khasiat sama dengan obat paten. Kok bisa murah ya? Ternyata hukum internasional sudah mengatur pembatasan hak paten untuk kepentingan kesehatan publik, khususnya akses masyarakat terhadap obat yang terjangkau. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan WTO on Intellectual Property Rights tahun 1994 dan Doha Declaration tahun 2001. Jadi, hukum internasional telah membantu kita dalam memperoleh akses harga obat yang terjangkau. Apakah masih ada lagi peran HI dalam keseharian kita? Pastinya ada dong. Kalian sering main medsos kan? Dan pastinya sering ketawa-ketawa lihat postingan atau komentar netizen yang ajaib-ajaib itu. Nah, sebenarnya komentar yang diberikan oleh netizen itu sudah dijamin oleh hukum internasional dengan yang disebut dengan hak kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan International Covenant on Civil and Political Rights tahun 1966. Meskipun kita diberikan hak kebebasan berpendapat dari hukum internasional, tapi ingat ya, saring dulu sebelum kita sharing ke masyarakat. Sebenarnya sih masih banyak lagi peran hukum internasional dalam keseharian kita. Namun beberapa contoh yang telah diceritakan di atas semoga bisa membuka pemahaman kita bahwa sebenarnya hukum internasional itu dekat kok dengan kita. Kalian bisa baca lebih lanjut referensi perihal contoh-contoh lain yang nanti akan saya share di link deskripsi. Baiklah, demikianlah video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen apabila video ini memberikan manfaat kepada kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.